Udah kelihatan ya PPT-nya? Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas prinsip-prinsip akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Ridwan, lalu Bu Nazir Arafat, lalu Nadira Putri Afni, dan terakhir Adela Putri Lucia. Menganalisis prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Prinsip ini mencakup konsep dasar akuntansi seperti konsistensi, pengungkapan penuh, kesesuaian dengan prinsip akuntansi umum, dan objektivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adela Putri Lucia. Peran akuntansi. Akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga keuangan sebuah entitas, baik itu perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintah, maupun individu. Beberapa peran penting yang dimiliki oleh akuntan antara lain yaitu yang pertama, membantu dalam mengelola keuangan. Akuntansi membantu dalam mengelola keuangan sebuah entitas seperti membuat laporan keuangan, mengatur anggaran, dan memberikan saran tentang cara mengelola keuangan yang baik. Yang kedua, menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Akuntan memastikan bahwa entitas yang mereka layani mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan pelaporan keuangan, pajak, dan regulasi lainnya. Yang ketiga, memberikan saran finansial. Akuntansi dapat memberikan saran finansial yang bermanfaat kepada entitas yang mereka layani, seperti investasi yang tepat, cara mengurangi biaya, dan cara meningkatkan laba. Yang keempat yaitu mengaudit laporan keuangan. Akuntansi dapat mengaudit laporan keuangan sebuah entitas untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima, menyediakan jasa konsultasi. Akuntansi dapat menyediakan jasa konsultasi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tentang penggabungan bisnis, akuisisi, akuisisi dan restrukturasi perusahaan. Yang keenam yaitu menjaga integritas keuangan. Akuntansi berperan dalam menjaga integritas keuangan sebuah entitas dengan menghindari penipuan, kecurangan, atau pelanggaran etika yang dapat membahayakan keuangan entitas tersebut. Dengan peran yang sangat penting ini, akuntansi merupakan profesi yang sangat diperlukan di berbagai sektor, termasuk sektor bisnis, keuangan, dan publik. Next. Konsep-konsep keuangan yaitu konsistensi. Konsep konsistensi dalam akuntansi menekankan bahwa metode akuntansi harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama setiap kali mereka melaporkan informasi keuangan. Yang kedua, kewajaran. Konsep kewajaran mengacu pada prinsip bahwa informasi keuangan harus akurat dan dapat dipercaya. Informasi keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Terus, realisasi pendapatan. Konsep realisasi pendapatan mengatakan bahwa pendapatan harus diakui hanya ketika telah benar-benar direalisasikan. Artinya, ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran diterima. Biaya historis. Konsep biaya historis mengacu pada penggunaan nilai biaya awal untuk mengukur aset dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, nilai aset dihitung berdasarkan biaya awal atau harga perolehan dan tidak diubah meskipun nilai pasar aset telah berubah. Periode penyajian. Konsep periode penyajian mengatakan bahwa informasi keuangan harus disajikan dalam periode waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kepentingan umum. Konsep kepentingan umum berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan secara jujur dan adil bagi semua pihak yang terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Entitas akuntansi. Konsep entitas akuntansi menyatakan bahwa perusahaan harus dipandang sebagai entitas yang terpisah dan dari pemiliknya. Oleh karena itu, perusahaan harus memisahkan transaksi bisnisnya
dari transaksi pribadi pemiliknya. Rasio dalam laporan keuangan. Rasio keuangan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan biasanya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Contoh rasio likuiditas termasuk rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Ada juga rasio solvabilitas nomor 2. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Contoh rasio solvabilitas termasuk rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset, dan rasio bunga terhadap laba sebelum bunga dan pajak. 3. Rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Contoh rasio profitabilitas termasuk margin laba kotor, margin laba bersih, dan pengembalian atas aset. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan kewajiban. Contoh rasio aktivitas termasuk putaran persediaan, putaran piutang, dan putaran aset. Kesimpulannya, prinsip-prinsip akuntansi sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh para pengguna informasi keuangan. Selain itu, prinsip-prinsip akuntansi juga membantu perusahaan untuk menjaga konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan dari tahun ke tahun, serta memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terakhir, prinsip objektivitas memastikan bahwa laporan keuangan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi dan bukan pada asumsi atau pendapat subjektif. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.